Hai, Assalamualaikum. Kenalin, saya Deoli Hani. Saya membuat video ini untuk mengerjakan salah satu mata kuliah, yaitu sejarah lisan. Dari sana teman-teman udah bisa tahu kalau saya anak sejarah. Saya kuliah bawa jurusan sejarah peradaban Islam. Ngomongin sejarah itu kita ngomongin tentang kejadian di masa lalu. Tapi ingat, gak semua kejadian itu bisa dikategorikan sebagai sejarah atau bisa diakui sebagai sejarah resmi. Kita ambil contoh sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Itu tuh kita tahu perjalanannya, kita diwajibkan tahu karena apa? Karena kita merupakan warga Republik Negara Indonesia itu sendiri gitu. Pelajaran sejarah itu udah dikenalkan ke anak-anak dari usia SD. Nah, anak-anak SD itu udah mulai diarahkan mengetahui sejarah dalam rangka untuk dapat menghargai untuk dapat menghargai perjuangan para pahlawan, dan kita untuk bisa mempersiapkan peran bahwa kita harus menghargai mereka dan kita harus memiliki rasa kepemilikan kepada negara kita gitu. Beda lagi sama sejarah individu, walaupun kalian melakukan suatu kegiatan tapi tidak bisa dikatakan sebagai sejarah karena lingkungan dan dampaknya itu lebih kecil gitu. Jadi kalian melakukan sesuatu, lingkungan kalian tahu, tapi di luar lingkungan kalian tuh nggak tahu gitu. Kecuali kalian udah menjadi orang-orang besar sekarang dan kalian akan diceritakan oleh anak cucu di kemudian hari. Dan itu bisa dijadikan bisa diartikatakan bahwa kalian itu seorang pelaku sejarah gitu. Nah, karena kejadian sejarah itu kejadian di masa lalu yang berbeda-beda rentang waktunya, entah beberapa tahun ke belakang, entah berapa ratus tahun ke belakang yang kita nggak tahu. So gimana nih kita bisa berbicara tentang sejarah? Caranya adalah dengan kita harus menemukan atau mencari sumber-sumber sejarah sebagai fakta, sebagai bukti kejadian di masa lalu itu gitu loh. Di sini kalau kita ngomongin tentang sumber sejarah itu beda-beda. Maksudnya ada sumber sejarah tertulis, ada sumber sejarah lisan. Karena tadi udah saya bilang kalau saya bikin video ini ngerjain tugas sejarah lisan, berarti saya akan ngebahas tentang sumber sejarah lisan, atau lebih tepatnya bagaimana konsep sejarah lisan sebagai sumber sejarah. Nah, pengertian sejarah lisan secara umum itu sendiri adalah sebuah proses pengumpulan data informasi dan keterangan di masa lalu dari seorang tokoh atau seorang pelaku sejarah yang diperoleh melalui wawancara. Tapi nanti tetap hasil wawancara dari hasil pengumpulan sumber lisan, sejarah lisan yang diperoleh melalui wawancara itu hasilnya bakal tetap berupa teks yang udah disusun. Jadi jangan mikir mentang-mentang judulnya sumber sejarah lisan, dibayanginnya dialog antara orang yang bertanya dan seorang pelaku sejarah. No. Sebenarnya materi yang aku siapin jauh-jauh hari itu udah habis ya, cukup sampai segitu. Tapi aku kepikiran tadi itu tentang hadis. Maksudnya gini, hadis itu kan ada ya sebelumnya an Abi Hurairah, an Abi Ibnu Abbas, an Abi Umar. Itu kan berarti kalau di logat Sunda itu katampih. Berarti kan sahabat ya yang mengatakan tentang suatu kejadian atau mengatakan tentang suatu kejadian di masa Rasul, tentang mau baik itu tentang hukum atau tentang suri tauladan atau tentang hal-hal banyak lainnya. Itu kan berarti di riwayat yang mengatakannya itu bukan Rasul langsung gitu, ataupun ketika Rasul yang mengatakan langsung terdengar oleh sahabat dan sahabat menceritakan kembali. Itu mungkin juga bisa disebut asal muasalnya itu kayak sumber sejarah gitu. Terus kesini karena mungkin semakin minimnya atau semakin sedikitnya, akhirnya mulai ditulis. Kayak Al-Quran itu kan awalnya secara lisan ya, tapi ketika Rasulullah sudah wafat akhirnya terfikirkan untuk dibukukan karena takutnya hilaf atau hilangnya gitu. Kayaknya hadis juga kayak gitu. Nggak tahu sih, ini nggak jelas banget. Kalau misalnya ada yang salah-salah mohon komen di bawah. Kalau misalnya itu juga ada yang nonton. So thank you banget teman-teman. Ini salah satu bentuk aku belajar speaking. Aku tuh sebenarnya pengen loh jadi influencer, vlogger yang nggak bahas tentang
perjalanan atau jalan-jalan aja, tapi lebih ke what I feel gitu. Tapi pengen ngasih hikmahnya juga. Udah nggak jelas. Pokoknya sekian dan terima kasih. Monggo Bapak dosen yang terhormat nyanggakeun tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.